Shalom, anugerah dan kasih Tuhan kembali mempertemukan kita pada hari ini, di hari yang khusus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kasih-Mu besar atas kami. Di hari yang khusus ini kami datang memuji, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Dan hari ini kami bersama dengan seluruh umat Tuhan di dunia memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang percaya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kini kami mau dibekali lagi dengan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Dan Engkau layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan menjadi dasar renungan kita dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, namun saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini kita bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi ini memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kalau kita melihat bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini menjadi hal di mana lagi murid-murid akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, tentunya kita akan merasa kehilangan. Dan para murid kembali akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Setelah dia 40 hari menampakkan diri setelah peristiwa kebangkitan, dia akan meninggalkan para muridnya. 2 kali dia meninggalkan para murid. Yang pertama, dia meninggalkan para murid sebelum dia disalib. Dan pada waktu itu murid-murid merasakan kesedihan yang luar biasa. Mereka kecewa ketika Yesus akan tinggalkan mereka. Kenapa mereka bisa kecewa? Karena mereka tidak mengerti dan tidak percaya. Padahal sebelumnya Yesus sudah memberitahukan tentang penderitaannya sampai berulang-ulang. Alkitab mencatat pada 3 kali pemberitahuan yang disampaikan oleh Yesus sebelum menjalani penderitaannya. Pemberitaan pertama, pemberitaan kedua, pemberitaan yang ketiga. Tapi dalam setiap pemberitaan itu, Yesus sampaikan bahwa ia akan ditangkap dan dibunuh. Tapi di ujung ayat itu selalu berbicara bahwa dia akan bangkit. Namun murid-murid tidak dapat menangkap pemberitahuan dari Yesus itu secara utuh. Sehingga mereka mengalami kesedihan dan kekecewaan. Namun berbeda dengan peristiwa yang kedua di mana Yesus akan tinggalkan mereka untuk naik ke sorga. Respon para murid berbeda. Apa yang membuat berbeda? Nanti itu yang akan kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan. Di mana mereka akan ditinggalkan oleh Yesus kembali.
Yesus akan naik ke surga. Dan apa yang membuat berbeda antara ketika Yesus meninggalkan yang pertama dan yang kedua, yang membuat berbeda adalah fokus para murid. Kalau yang pertama fokus para murid kepada penderitaannya. Tapi pada yang kedua mereka fokus pada suatu keadaan yang sangat mengagumkan. Suatu pengalaman yang luar biasa yang mereka saksikan ketika Yesus naik ke surga. Dan di tengah kondisi kekaguman yang luar biasa itu yang mereka rasakan, namun mereka diperingatkan oleh 2 orang malaikat. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bisa dipahami apa yang dirasakan oleh para murid ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga. Ada suatu kekaguman yang luar biasa yang mereka rasakan. Dan betapa asiknya mereka terus melihat ke langit. Meskipun Yesus sudah ditutup oleh awan pada waktu itu. Tapi 2 orang berpakaian putih itu mengingatkan mereka, kenapa terus menatap ke langit? Jangan terbenam di dalam kekaguman itu. Tapi ada yang disampaikan pesan penting, yaitu Yesus yang terangkat ke sorga itu meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita sekarang berada pada fase kehidupan antara rentang waktu Yesus naik ke sorga dan Yesus akan datang kembali. Dalam rentang waktu ini apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan menjelang Yesus datang kembali? Yesus akan datang kembali. Siap atau tidak siap, Tuhan Yesus pasti datang. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Ada orang yang percaya bahwa Yesus akan datang, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Yang penting percaya saja bahwa Yesus akan datang. Ada juga orang yang tidak percaya. Itu kan gak tahu benar atau tidak. Apakah Yesus akan benar datang atau tidak? Ada yang tidak percaya. Tetapi ada juga yang percaya. Kalau yang pertama tadi dia hanya percaya, tapi tidak buat apa-apa. Tapi yang ketiga ini dia percaya bahwa Yesus datang dan dia bersiap diri. Sama seperti kita ketika ada seseorang katakan mau bertamu ke rumah kita. Kita percaya bahwa orang itu akan datang, tapi dia nggak kasih tahu waktunya kapan. Dan ketika tidak memberitahu waktunya kapan, apa yang kita lakukan? Apakah kita diam saja tidak berbuat apa-apa? Atau kita bersiap-siap? Biasanya kalau kita kedatangan tamu, biasanya apa yang kita lakukan? Biasanya kita berbenah. Berbenah, siap-siap. Suatu ketika kami akan datang ke rumah satu jemaat. Jemaat katakan, "Pak, Bu, kalau mau datang ke rumah, kasih tahu dulu ya, supaya kita siap-siap." Kenapa siap-siap? Kenapa harus siap-siap? Ya maklum, di rumah ada banyak anak kecil, jadi rumah sering berantakan. Kedatangan Yesus kali yang kedua, harusnya kita juga harus mempersiapkan diri. Kita percaya bahwa Yesus akan datang dan kita melakukan persiapannya. Persiapan yang harus kita lakukan menjelang Yesus datang kembali, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah kita harus meminta Tuhan membuka pikiran kita dan hati kita supaya kita mengerti kitab suci. Kalau kita lihat dari Lukas pasal 24, dari ayat 44 sampai ayat 47,
Di situ dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Respon para murid berbeda ketika ditinggalkan pertama dan yang kedua ini berbeda. Karena apa? Karena Tuhan membuka pikiran mereka. Ketika Tuhan membuka pikiran mereka, mereka menjadi mengerti kitab suci yang menjelaskan tentang Mesias harus menderita dan bangkit. Mesias menderita. Dan apa yang dilakukan oleh Mesias, mereka jadi dapat pahami. Apa yang dapat kita pahami tentang karya keselamatan yang Yesus kerjakan dalam hidup kita? Kalau kita merenungkan sejenak bagaimana Yesus lahir ke dunia. Dia mengambil rupa seorang hamba, ia datang dalam kerendahan untuk menjangkau kita sekalian. Kemudian ia memberikan nyawanya demi pendamaian atas kita dengan Allah karena dosa kita. Dan lewat penyalipannya kita belajar tentang kasih yang luar biasa. Dan lewat karya agung itu pun kita belajar bagaimana Yesus mengalahkan maut yang menjadi sumber kemenangan. Yang menjadi sumber pengharapan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian ia naik ke sorga. Ia mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Kalau Roh Kudus tidak membuka pikiran kita, kita tidak akan dapat memahami karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Kita tidak akan dapat mengaplikasikan itu dalam hidup kita. Karena kita tidak mengerti. Kita tidak akan bisa mengerti tentang kasih kalau kita tidak mengerti. Kita tidak akan bisa membagikan itu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk rela supaya pikiran dan hati kita dibukakan, supaya kita boleh mengerti tentang kasih. Mungkin mengapa kita sulit untuk mengampuni? Mungkin kita belum mengerti betul tentang karya besar yang Yesus kerjakan buat kita. Mengapa kita sulit untuk merendahkan hati? Mungkin kita belum mengerti betul tentang apa yang Yesus sudah kerjakan. Tidak jarang dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan kita banyak mengeluh. Kita banyak bersungut. Kenapa? Mungkin kita belum memahami betul. Belum meresapi betul bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang menjadi sumber pengharapan bagi kita dalam berkemenangan atas setiap persoalan-persoalan kita. Kita juga harus meminta supaya Tuhan membukakan pikiran dan hati kita tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa. Ini harus selalu menggema dalam hidup kita. Hari lepas hari, setiap saat. Supaya apa? Pengudusan yang terus-menerus itu menjadi bagian kita. Dari hari ke hari kita akan semakin diperbaharui. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saya tidak tahu, mungkin banyak selubung-selubung yang masih menutupi pikiran dan hati kita. Sehingga iman kita kurang bertumbuh oleh karena persoalan, pergumulan. Tapi pada pagi ini kita diingatkan. Satu cara untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus kembali adalah
relakan dirimu supaya dia bukakan, singkapkan selubung-selubung yang menutupi pikiran dan hati kita untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat Lukas pasal 24 ayat 50, demikian firman Tuhan tentang perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah sujud menyembah. Karena ketika kita sujud menyembah Tuhan, itu akan mendatangkan sukacita. Sama seperti para murid. Mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka menyembah Yesus yang terangkat ke sorga itu. Sujud menyembah adalah penghormatan tertinggi yang harus kita lakukan. Penghormatan tertinggi pada Yesus. Dengan kata lain, Yesus harus menjadi pusat penyembahan hidup kita. Yesus harus menjadi pusat yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kita. Dan ketika itu yang terjadi dalam hidup kita, maka secara otomatis sukacita akan menjadi bagian kita. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran. Jadi kalau sudah damai sejahteranya Tuhan yang berotoritas atas hidup kita, pasti akan mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Meskipun kita berada dalam penderitaan, dalam keadaan sulit. Karena damai sejahteranya itulah yang akan menuntun hidup kita. Kenapa juga kita bersukacita dalam pengharapan itu? Karena pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Kita percaya bahwa kita akan berkemenangan ketika menghadapi persoalan-persoalan. Kita percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia kelak. Karena Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 1-3 yang menjadi nas pembimbing bagi kita pada pagi hari ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita percaya bahwa Yesus naik ke sorga sesuai dengan pernyataan Alkitab ini adalah bahwa Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya dan bagi kita semua. Dan Dia akan datang kelak. Untuk apa? Untuk membawa kita. Karena Dia mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia mau dan rindu selalu bersama-sama dengan kita. Dia ingin di mana Dia berada, kita pun berada. Ini yang harus menjadi sumber sukacita kita. Bagaimana itu bisa kita tangkap? Tidak ada jalan lain selain hanya sujud menyembah, memberikan otoritas penuh kepada Dia untuk memimpin seluruh kehidupan kita. Kita bersukacita karena apa? Karena kita percaya bahwa pertolongannya selalu nyata dalam hidup kita. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana banyak pergumulan yang terjadi di tengah bangsa-bangsa di dunia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Semuanya bergumul tentang virus corona. Tidak pandang buluh, orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, orang kuat, orang lemah, semuanya berdampak.
Tapi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap bersuka cita di dalam pengharapan kita bahwa Tuhan akan menolong kita. Bukan berarti kalau Tuhan menolong kita bahwa kita secara otomatis kebal dengan virus itu. Tidak. Tapi paling tidak kita bisa meminta sekiranya Tuhan berkenan virus itu tidak menyentuh kita. Banyak orang menderita, kekurangan pangan, banyak pergumulan dalam rumah tangga. Beberapa waktu lalu saya mendengar di satu media, sekarang yang dikhawatirkan adalah ada satu keadaan orang di mana orang itu akan mudah emosi, akan mudah marah. Ini sedang mengintai semua umat sekarang. Karena apa? Ada kejenuhan dan kebosanan. Di rumah terus, begitu ya. Itu sedang mengintai. Tapi kalau Roh Kudus menolong kita, kita akan bisa mengendalikan itu tentunya yang tidak akan sampai merusak mental kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, persiapan apa yang harus kita lakukan? Lukas 24 ayat 53, di situ dikatakan demikian. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berada di dalam bait Allah. Mazmur pasal 27 ayat yang keempat katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ada kerinduan di hati pemazmur supaya dia selalu ada. Diam di dalam rumah Tuhan, itu yang dia minta. Itu yang dia ingini dari Tuhan supaya seumur hidupnya dia ada di rumah Tuhan. Ngapain di rumah Tuhan? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Sebaiknya kita harus selalu berada dalam bait Allah. Berada dalam bait Allah bukan berarti Bapak Ibu setiap hari harus datang ke gereja ini, tidak. Tetapi berada dalam bait Allah adalah kita senantiasa hidup menikmati kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kita tetap menyatakan pujian dan penyembahan kita dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan dapat senantiasa menyaksikan. Kalaupun kita hidup saat ini itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena fasilitas dan apapun harta benda yang kita punya, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa seluruh hidup kita ini, apapun yang ada dalam hidup kita ini hanya karena kemurahan Tuhan, maka kita akan bijak dalam kita menjalani kehidupan. Untuk hidup dalam perkenanannya dan hidup dalam ketaatan. Yang keempat, apa yang harus kita kerjakan dalam kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Yesus kembali? Yang keempat adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Karena waktunya datang kembali tidak ada yang tahu. Karena waktunya datang kembali tidak ada yang tahu. Matius 24 ayat 42 dikatakan demikian. Ayat 36 sebelumnya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi kalau kita melihat pada ayat yang ke-36 di situ tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Itu dalam perikop kedatangan anak manusia.
Kalau ayat 42 tadi disarankan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Itu dalam perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi itu perikop dari ayat 36 itu berkelanjutan kepada perikop berikutnya, ada nasihat untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga, jangankan kedatangan Yesus kali yang kedua. Kita harus berjaga-jaga. Kematian kita pun kita tidak tahu. Kita tidak tahu waktunya kita kapan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Kalau Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, dia katakan, "Hei bangun, jangan tidur." Kini saatnya bagi kita untuk tetap berjaga. Kenapa berjaga? Karena situasi yang kita hadapi saat sekarang ini memberi peluang besar untuk menyeret kita. Jadi kita harus waspada. Untuk menyeret kita kepada kehidupan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Godaannya terlalu besar saat ini. Banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Namun demikian, supaya kita tetap bisa mempersiapkan diri, kita harus berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu waktunya kapan. Ada 4 poin tadi yang menjadi hal penting bagi kita dalam mempersiapkan diri, menanti kedatangan Yesus kembali. Yang pertama, kita minta supaya Tuhan bukakan pikiran dan hati kita tentang firman Allah. Supaya kita mengerti. Yang kedua, kita senantiasa sujud menyembah. Berada di bawah otoritas Tuhan. Kita beri pengharapan setinggi-tingginya kepada Tuhan. Karena semuanya itu akan mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita selalu berada dalam bait Allah. Berada dalam bait Allah, di sanalah kita akan merasakan, menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan yang keempat adalah kita harus berjaga-jaga. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam kita mempersiapkan diri. Menanti kedatangannya kembali. Dia naik ke sorga. Menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali. Untuk membawa kita. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat senantiasa bahwa siap tidak siap, Yesus pasti datang. Sekali lagi, siap tidak siap, Yesus pasti datang. Tapi ketika kita siap, kita tahu apa yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita tidak siap, kita tahu apa yang akan menimpa kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menolong kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk lawatanmu melalui kebenaran firman-Mu. Firman yang begitu indah. Yang kembali mengingatkan kami. Menyingkapkan kepada kami ya Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami. Engkau bukan hanya menyerahkan dirimu untuk menyelamatkan kami. Tapi kebangkitan-Mu menjadi sumber pengharapan bagi kami. Dan Engkau pergi meninggalkan kami, naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Ada kerinduan yang luar biasa dari-Mu. Agar di mana Engkau berada, kami pun berada. Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kerinduan-Mu itu pun menjadi kerinduan kami. Dan firman-Mu juga mengingatkan kepada kami bahwa kelak Engkau akan datang kembali, yang kami tidak tahu waktunya. Tapi firman Tuhan sudah disingkapkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami kerjakan. Sementara kami mempersiapkan diri menanti kedatangan-Mu kembali. Roh Kudus tolong kami supaya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami tahu bahwa ini bukan perkara mudah untuk kami lakukan.
Karena tantangan dan godaan di sekitar kami begitu menekan kami. Tapi janji-Mu, Engkau akan memberikan kelepasan dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Sehari-hari kita bawa firman Tuhan, kita akan menerima doa berkat. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Nama Yesus Terus Bersuara nomor 246. Bait yang pertama dan yang ketiga. Dan di bait yang ketiga, Bapak Ibu Saudara silakan bangkit berdiri. Tak lama Tuhan datanglah, siapkan dirimu, sedia nantikan datangnya, tetapkan hatimu. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Yesus akan datanglah selaku Rajamu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Berjagalah, berdoalah, nantikan Tuhanmu. Baik ingat tanda waktunya, dengan iman teguh. Waktunya tidak orang tahu, melainkan Bapa sajalah. Dan memang tidak lagi jauh, berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Marilah kita pulang ke dalam kenyataan hidup kita sehari-hari bersama dengan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta, kasih sayang oleh anugerah keselamatan dari Yesus Kristus yang naik ke sorga menyediakan tempat, serta penghiburan dan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai kita dari saat ini lagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudara, selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, siap tidak siap, Tuhan Yesus pasti datang. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Ini adalah kesaksian kami sekeluarga. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Waktu
siapakah aku? Kulihat dan menunggu kedatanganmu. Ku tahu dengan pasti kau akan pergi.